Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini pasang mata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke langit, di mana bola bumi segel darah besar mengambang. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat menakutkan terus-menerus tersebar dari bola bumi ini. Adik laki-laki Lindong, jika kau mengaku kalah sekarang, aku akan mengeluarkanmu. Namun jika kau terus melawan, kau tidak hanya akan gagal merubah hasil akhir, itu hanya akan semakin menyakitimu. Ucap King Ye menatap bola buminya sementara suaranya yang acuh tak acuh bergema di area itu. Namun bola bumi tetap diam setelah King Ye berbicara. Tidak ada balasan sama sekali. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena memaksamu mengakui kekalahan. Mata King Ye sedikit gelap ketika dia melihat ini. Segera dia mengulurkan tangannya. Tepat saat dia akan mengepalkan tinjunya, bola bumi yang melayang di langit tiba-tiba bergetar hebat. Suara teredam rendah dan dalam bergema dari dalam. Perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan King Ye sedikit mengeringit. Dia berbicara dengan suara dingin. Apakah kau masih tidak mau mengakui kekalahan bahkan sampai sekarang? Ucap King Ye. Pada saat ini suara teredam rendah dan dalam lainnya dipancarkan dari dalam bola bumi. Permukaan bulat dari bola itu tampak sedikit menonjol. Ekspresi King Ye sedikit gelap, sementara matanya berkedip sejenak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan menyembur keluar dari dalam hatinya. Segera dia melangkah maju saat tangannya menunjuk ke bola tanah dan dengan kejam mengepalkannya. Ketika King Ye mengepalkan tangannya, simbol darah di bola bumi segera menyebar seperti jaring laba-laba. Banyak garis darah dengan kuat membungkus bola bumi seperti jaring. Namun setelah King Ye menyelesaikan langkah-langkah ini, suara rendah dan teredam dari dalam bola bumi tidak melemah. Sebaliknya itu menjadi semakin kuat dan tergesa-gesa. Ekspresi King Ye agak gelap dan suram ketika dia melihat pemandangan ini. Jelas situasinya tidak berkembang seperti yang dia harapkan. Sesuatu yang salah. Ekspresi Ying Xiaoxiao juga sedikit muram saat dia menatap bola bumi yang terus bergetar di langit. Ada jejak kejutan tambahan dalam suaranya. Ying Huan juga merasa ada yang tidak beres. Matanya yang besar menatap tajam ke langit, beberapa kecemasan hadir di matanya. Pemandangan yang tidak biasa di langit mulai dirasakan oleh semakin banyak orang. Pada saat yang sama, pemandangan yang tidak biasa di langit mulai dirasakan oleh semakin banyak orang. Segera seruan rendah terdengar terus-menerus dan cukup banyak murid berdiri. Mata mereka terkejut saat melihat perubahan ini. Suara teredam lain yang sangat sengit mulai muncul. Beberapa individu yang lebih tajam melihat retakan muncul di permukaan bola bumi. Penyegelan naga bumi milik kakak laki-laki King Ye sebenarnya tidak bisa menyegel Lindong. Kejutan tanpa sadar muncul di mata beberapa murid Sekte Dao ketika mereka melihat retakan muncul. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Lindong mampu mematahkan telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi ketika kekuatan Yuannya sedang ditekan. Ekspresi King Ye berubah sangat muram saat ini. Tingkat di mana segel tangannya berubah meningkat dalam upaya untuk mengontrol simbol berwarna darah dan menstabilkan segelnya. Namun upayanya untuk menyelamatkan situasi tidak berdampak banyak. Saat suara rendah dan dalam terus terdengar, retakan di bola bumi juga mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya mereka menyebar ke seluruh bola bumi, membuatnya terlihat seperti bola porselen yang akan meledak. Pada saat ini retakan menyebar dengan cepat, dan pada akhirnya cahaya hijau keluar dari dalam celah seperti duri tajam melandak yang menembus bola. Segel akan pecah. Kelopak mata beberapa penonton berkedut dengan cepat saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang kaya.
Teriakan terkejut terdengar saat cahaya hijau yang menembus dari bola bumi tiba-tiba mencapai puncaknya. Setelah itu seperti gunung berapi yang meletus yang telah lama ditekan, cahaya hijau meledak. Saat ini perhatian semua orang terfokus pada tempat di mana cahaya hijau berkumpul. Sosok manusia menjadi semakin jelas saat cahaya hijau menghilang. Akhirnya itu jelas muncul di bawah tatapan semua orang. Ketika sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas, serangkaian suara terengah-engah terdengar di seluruh puncak gunung. Cahaya hijau berkumpul di langit. Sesosok yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya perlahan berjalan keluar. Sosok ini secara alami adalah Lindong yang telah melepaskan diri dari segel. Namun kali ini selain kedua lengan naga hijaunya, permukaan tubuhnya juga ditutupi oleh sisik hijau. Tentu saja bagian yang paling menarik perhatian adalah sepasang sayap naga hijau yang sangat besar di punggungnya. Sayap naga panjangnya beberapa kaki dan ditutupi sisik hijau. Tulang tajam memanjang dari tepi setiap sayap. Sementara cahaya yang sangat dingin samar-samar melintas di permukaannya. Penampilan Lindong saat ini dapat digambarkan sebagai sosok yang kuat dan mengerikan. Saat dia membentangkan sepasang sayap naga hijau di punggungnya, dia terlihat seperti naga kuno yang telah turun. Lindong telah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau selama beberapa waktu. Saat tubuh fisiknya tumbuh semakin kuat, maka jumlah aura naga langit yang bisa dia serap juga meningkat. Saat ini sayap naga telah muncul dan ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang menggembirakan bagi Lindong. Kingye menatap Lindong yang tubuhnya menjadi jauh lebih besar saat kepanikan melintas di matanya. Perkembangan tak terduga ini benar-benar membuatnya tercengang. Lagi pula, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Lindong bahkan setelah menggunakan gerakan membunuh yang begitu kuat. Sementara ekspresi Kingye berubah suram, Lindong perlahan menundukkan kepalanya. Cahaya hijau tetap ada di matanya saat mereka mengunci yang pertama. Sayap naga hijau di punggung Lindong mengepak dengan lembut. Menyaksikan hal ini, mata Kingye tiba-tiba menegang. Sementara ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak bisa merasakan bagaimana Lindong menghilang. Sepertinya yang terakhir jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mata Kingye berkedip. Namun dia masih seseorang dengan banyak pengalaman. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sedikit riak dari kirinya. Segera segel tangannya berubah. Kekuatan Yuan yang kuat melonjak keluar dan berubah menjadi perisai bumi kuning yang sangat tebal di sebelah kirinya. Perisai bumi yang diaglomerasi dari Yuan Power baru saja terbentuk ketika Kingye melihat bayangan muncul dari sudut matanya. Namun saat dia hendak menghela nafas lega, dia melihat lengkungan dingin di wajah Lindong. Segera sosok Lindong mengeluarkan suara saat dia menghilang kembali. Begitu Lindong menghilang, sudut mata Kingye juga melesat. Segera dia melihat kepalan tangan yang ditutupi oleh sisik naga hijau. Itu disertai dengan kekuatan yang sangat liar dan keras saat merobek udara dari sudut lain dan dengan keras meninju ke arahnya. Dalam sepersekian detik, Lindong mengandalkan kecepatannya yang seperti hantu untuk mengubah arah serangannya, menyebabkan pertahanan Kingye menjadi tidak berguna sama sekali. Armor Kaisar Bumi. Namun saat tinju Lindong hendak mendarat di tubuh Kingye, cahaya kuning melintas dari dalamnya dan baju besi kuno tiba-tiba muncul. Riak yang agak kuat yang diberikannya menunjukkan bahwa itu adalah harta karun jiwa surgawi. Pada saat ini tinju naga Lindong mendarat dengan kejam di bawah baju besi. Segera tanah tempat mereka berada meledak, karena banyak retakan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah kekuatan menakutkan liar dituangkan ke tubuh Kingye. Bahkan dengan perlindungan armor Kaisar Bumi, dia masih terpaksa mundur lebih dari selusin langkah karena pukulan tunggal dari Lindong. Segera suara teredam muncul dari tenggorokannya. Tangan Yuan surgawi inti bumi. Ekspresi Kingye berubah merah setelah dipaksa kembali. Segera tangannya tiba-tiba menekan ke tanah. Sebuah tangan besar berwarna kuning tua muncul dari tanah yang retak. Itu disertai dengan kekuatan yang semakin keras saat memukul Lindong dengan marah.
Ketika Lindong melihat tangan besar yang dengan cepat diperbesar di matanya, dia tidak mundur sama sekali. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya melesat ke depan dengan eksplosif. Ketika mereka hendak melakukan kontak, kaki kanannya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi kaki naga hijau besar yang menendang seperti cambuk. Cahaya hijau meluap dari kaki naga Lindong, dan sepertinya raungan naga samar dipancarkan dari dalam cahaya hijau. Segera setelah itu kakinya dengan kejam mendarat di tangan raksasa berwarna kuning tua. Kekuatan yang mengerikan dicurahkan secara langsung menghancurkan tangan kuning tua raksasa itu. Ekspresi King Ye berubah drastis ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia sekali lagi mundur dengan cepat. Namun tubuhnya baru saja akan mundur ketika Lindong muncul di depannya seperti hantu. Dengan tatapan dingin di matanya, kaki naga hijau yang menakutkan itu menarik banyak bayangan yang mendarat di tubuh King Ye. Pada saat ini tubuh King Ye terbang mundur di depan banyak pasang mata. Armor Kaisar Bumi di tubuhnya juga menghilang setelah berkedip beberapa kali. Pada akhirnya, tubuh King Ye dengan sedih mendarat di luar panggung. Tubuhnya menabrak tanah menyebabkan suara rendah dan dalam. Ini menyebabkan mata cukup banyak orang berkedut dengan cepat. Sementara itu wajahnya juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang kaya. Di luar batas mengalahkan. Metode pertempuran langsung dan efisien Lindong telah sepenuhnya melenyapkan pertahanan dan serangan King Ye dalam beberapa putaran. Itu relatif tenang di puncak gunung. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok di atas panggung. Ekspresi hormat secara bertahap keluar dari dalam mata mereka. Segera setelah itu, sorakan gemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas puncak gunung. Pertarungan antara murid terkuat dari dua aula yang berbeda akhirnya berakhir. Sungguh kesimpulan yang mengejutkan. Tidak terduga bahwa Lindong masih mampu melepaskan kekuatan menakutkan seperti itu bahkan ketika Yuan powernya disegel. Ucap Ying Xiaoxiao berkata dengan lembut. Matanya mengandung kejutan besar saat dia melihat cahaya hijau berangsur-angsur surut dari sosok di atas panggung. Aku mendengar ayah menyebutkan bahwa orang ini telah mempelajari seni bela diri tempering tubuh yang sangat kuat. Namun itu tidak begitu kuat terakhir kali ketika aku melihatnya menggunakannya. Sepertinya dia telah memperdalam penguasaan seni bela diri itu. Ucap Ying Huan. Tidak memalukan bagi King Ye untuk kalah dari Lindong. Jika dia terus berlatih selama 1 atau 2 tahun lagi di Sekte Dao, dia kemungkinan akan menjadi anggota generasi muda yang paling kuat. Ucap Ying Xiaoxiao. Hanya kakak yang bisa menjadi yang terkuat. Ucap Ying Huan memegang lengan ramping Ying Xiaoxiao saat dia berkata sambil tersenyum. Hentikan, kau sangat berbakat dan bahkan ayah memujimu tanpa henti. Jika kau berusaha lebih keras dalam pelatihan, kau akan lama melampauiku. Ucap Ying Xiaoxiao memutar matanya ke arah wanita muda di sampingnya saat berkata. Orang lain mungkin tidak memahami Ying Huan dengan baik. Tetapi Ying Xiaoxiao tahu yang pertama luar dalam. Dari sudut pandang tertentu, bakat Huan tidak kalah dengan miliknya. Selain bakat musik yang dia miliki sejak lahir, potensinya hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Namun wanita muda ini memiliki karakter yang hidup dan dia biasanya berhemat dalam pelatihannya. Meskipun demikian, kekuatan Ying Huan masih dianggap sebagai yang terbaik di dalam aula langit. Aku memang berusaha keras, gumam Ying Huan. Ying Xiaoxiao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Segera matanya yang semula cerah sedikit meredup sementara senyum di wajahnya mulai surut. Kakak, kau pasti akan menang. Sebuah tangan halus sedingin es dengan lembut memegang tangan Ying Xiaoxiao. Yang terakhir menoleh hanya untuk melihat senyum semangat seorang wanita muda. Pada saat ini Wang Yan yang berjubah abu-abu menatap ke arah panggung. Mata awalnya yang tidak berjiwa berubah tajam dan fokus pada saat ini. Matanya terpaku pada Lindong. Dia bisa merasakan sedikit bahaya dari pria di depannya. Tidak heran dia bisa bertarung dengan Yao Ling sampai keduanya terluka parah. Wang Yan bergumam dengan suara serak. Setelah pertempuran sebelumnya antara Lindong dan King Ye,
Dia tidak berani menyangkal bahwa Lindong adalah individu yang luar biasa. Namun yang terakhir masih tidak menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Satu-satunya orang yang harus dia perhatikan hari ini adalah Ying Xiaoxiao. Namun berdasarkan pemahamannya tentang yang terakhir, kemungkinan dia tidak akan bisa menghentikannya. Sorakan gemuruh terus bergema di langit. Pada saat ini, seorang diaken sekali lagi bergegas mendekat. Matanya terkejut saat mereka menyapu seluruh tubuh Lindong. Selanjutnya, dia melihat King Ye yang telah mendarat di luar arena dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Baru kemudian dia akhirnya mengumumkan, Lindong memenangkan pertandingan ini. Suaranya baru saja terdengar ketika sorakan yang awalnya keras tiba-tiba menjadi lebih keras. Ini terutama terjadi pada murid Aula Sunyi. Bahkan mereka sangat bersemangat sehingga wajah mereka menjadi sedikit merah. Aula Sunyi mereka akhirnya mengalahkan Aula Bumi setelah bertahun-tahun. Berbeda dengan kegembiraan para murid Aula Sunyi, para murid Aula Bumi semuanya merasa tidak berdaya. Di bawah panggung wajah King Ye agak pucat. Mulutnya berkedut saat dia menatap Lindong. Namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia merasa kecewa, dia tidak merasakan ketidakpuasan di hatinya. Ini karena dia sadar bahwa jika mereka bertarung lagi, hasilnya kemungkinan akan sama. Cahaya hijau di tubuh Lindong telah benar-benar ditarik. Ketika dia melihat King Ye telah mundur, dia juga dengan lembut mengembuskan nafas. Untungnya dia punya banyak teknik. Selain itu, dengan peningkatan jumlah aura naga langit yang dapat diserap tubuhnya, itu memungkinkan kekuatan keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya meningkat. Pada saat ini tubuh Lindong bergerak. Di bawah tatapan para murid Aula Sunyi yang sangat berapi-api dan memuja, Lindong kembali ke arena Aula Sunyi. Wah, adik laki-laki Lindong, bagus sekali. Kelompok Pangtong langsung berkerumun. Pada saat ini, bahkan Pangtong yang biasanya stabil memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia sangat menepuk bahu Lindong dan tertawa. Di sampingnya, Jiang Hao dan yang lainnya juga mengangguk. Setelah pertandingan ini, Lindong akhirnya menaklukkan hati setiap murid langsung senior dari Aula Sunyi. Pada saat ini Lindong tersenyum dan mengobrol dengan semua orang. Setelah itu, matanya beralih untuk melihat sosok berjubah abu-abu yang kesepian di kejauhan. Dia jelas mengerti bahwa pertandingan yang paling menarik perhatian di kompetisi aula ini adalah pertandingan antara Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Salah satunya adalah anggota generasi muda peringkat teratas di Sekte Dao. Kedua, reputasi mereka di Sekte Dao adalah sesuatu yang bahkan Lindong saat ini tidak dapat melampauinya karena terbatasnya waktu yang dia miliki. Sepertinya pertandingan antara keduanya akan menjadi yang paling signifikan. Pangtong juga melihat arah tatapan dari Lindong. Dia segera menghela nafas dan berbicara dengan ekspresi yang agak rumit. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mengingat karakter Ying Xiaoxiao, tidak mungkin dia dengan mudah menyerahkan hak memerintah para murid dalam kompetisi sekte besar kepada Wang Yan. Wang Yan yang juga keras kepala juga akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Jika keduanya yang dianggap sangat kuat akhirnya bertemu satu sama lain, pertempuran di antara mereka kemungkinan akan lebih menakutkan daripada pertempuran sebelumnya dengan King Ye. Pada saat ini waktu perlahan mengalir di bawah atmosfer yang agak tidak biasa ini. Pertandingan di arena juga berakhir satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan para murid yang saat ini bertarung tanpa daya mengangkat bahu mereka. Mereka saling bertukar pandang sebelum langsung menarik diri. Sepertinya mereka jelas menyadari apa yang semua orang ingin lihat. Demikian pula, mereka juga memiliki keinginan yang sama. Berita dari tempat ini sepertinya menyebar dengan sangat cepat. Pada akhirnya, para murid di puncak gunung di sekitarnya juga tiba. Mereka mengepung gunung itu membuat begitu sesak hingga air pun tidak bisa merembes melaluinya. Suasana aneh menyelimuti gunung. Namun Wang Yan terus duduk dengan mata tertutup. Sosoknya yang kurus tampak semakin kesepian setelah digarisbawahi oleh pedang besar berwarna hitam di punggungnya.
Pada saat yang sama Ying Xiaoxiao juga tetap tenang. Namun tangannya perlahan mengencang di bawah lengan bajunya. Seorang diaken akhirnya bergegas keluar di depan banyak tatapan. Dia mendarat di atas panggung dan melihat dua sosok yang paling menarik perhatian di puncak gunung dengan tatapan rumit di matanya. Segera teriakan rendah bergema di puncak gunung. Pertandingan berikutnya adalah antara Ying Xiaoxiao dari Aula Langit dan Wang Yan dari Aula Langit. Setelah diaken berteriak, tidak ada sorakan perayaan yang terdengar di puncak gunung. Sebaliknya perhatian semua orang terkunci pada kedua sosok itu. Ini mungkin akan menjadi pertempuran terbesar di antara para murid Sekte Dao. Di bawah perhatian orang banyak, mata Wang Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya sebelum langsung muncul di atas panggung. Setelah itu matanya yang tanpa jiwa menatap lurus ke arah Ying Xiaoxiao. Di bawah banyak tatapan para penonton, Ying Xiaoxiao juga akhirnya bergegas keluar dan dengan lembut mendarat di atas panggung. Matanya melihat ke arah pria yang membawa pedang hitam saat suara yang jelas bergema di seluruh area. "Kakak senior Wang Yan, tolong bimbing aku," ucap Ying Xiaoxiao dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.